Baik, kita masuk di dalam materi kita, mata kuliah pemodelan bisnis untuk prodi sistem informasi. Oke, yang pertama kita tentu harus paham dulu apa itu pemodelan. Ya. Nah, di sini dijelaskan pemodelan itu seperti ini. Oke, ini hurufnya ada yang serak-serak. Sebentar kita rubah dulu. Ya, kita mulai pemodelan bisnis. Oke, pengertian pemodelan. Ya. Nah, secara umum pemodelan itu dimengerti adalah suatu proses merepresentasikan objek nyata atau realita ke dalam bentuk persamaan matematik, ke dalam bentuk grafis, atau ke dalam bentuk bagan, ya, agar mudah dipahami oleh pihak yang berkepentingan. Jadi pemodelan itu dapat kita pahami begini, ya. Satu cara untuk merepresentasikan. Jadi merepresentasi itu kan menggambarkan gitu, suatu objek nyata atau realita. Nah, bagaimana kita menggambarkannya? Bisa aja ke dalam bentuk persamaan matematik, bisa saja ke dalam bentuk grafik, atau ke dalam bentuk bagan. Sehingga orang bisa paham apa yang kita jelaskan tersebut. Nah, satu contoh umpamanya begini. Saya mencontohkan, saat ini saya berada di dalam ruangan yang sempit. Mungkin kalian bisa aja punya pemahaman ruangan yang sempit yang saya maksudkan itu mungkin ukurannya 3x4 atau 2x3 atau 3x1 atau 2x1. Intinya sempit gitu. Tapi kalian tidak bisa tahu dengan percis berapa ukurannya. Ya, jadi ada berapa orang kita di kelas, ada 20 orang. Mungkin masing-masing punya pemahaman masing-masing. Ada yang memahami, ya mungkin ruangan saya itu ukurannya 2x1 umpamanya. Tetapi kalau dinyatakan ukuran atau saya menyatakan saya berada di dalam ruangan 2x1 kata saya, nah itu berarti persamaan matematik sudah terpakai. Ya, karena kita sudah menyebutkan nilai matematiknya. Ya. Nah, itu bisa dipahami memang ruangan saya itu sempit begitu. Nah, itu contoh model cara merepresentasikan. Nah, ada lagi pemodelan itu dalam bentuk grafik. Nah, untuk bentuk grafik ini model yang sering digunakan adalah untuk hal-hal di bidang ekonomi. Kalau dicontohkan dalam tahun 2019 kenaikan ekonomi Indonesia itu mencapai 5% umpamanya. Nah, itu grafiknya biasanya menaik, ya. Atau ke diagram batangnya akan menjadi bertambah tinggi gitu dibanding tahun sebelumnya. Nah, sekarang di bulan September ini Indonesia itu mengalami resesi, ya. Jadi tingkat pertumbuhan ekonomi Indonesia itu adalah minus 3%. Jadi kalau digambarkan secara grafis, itu grafiknya turun. Atau kalau diagramnya diagram garis, itu dia akan melengkung turun ke bawah. Menandakan bahwa ekonomi kita sedang jatuh. Gitu. Nah, grafis itu bisa dikatakan sebagai model. Ada lagi dalam bentuk bagan. Ya. Nah, bentuk bagan ini contohnya kalau kita pergi ke suatu gedung umpamanya, gedung yang besar, biasanya di setiap lantai itu ada bagannya. Ruangan ini di mana ruang
Nah, itu dikatakan bagan. Ya. Nah, biasanya kalau di kapal pesiar itu ada bagan ruangannya itu, sehingga kita tidak akan tersesat. Tapi kalau tidak memperhatikan bagan itu, karena lantai 1, lantai 2, lantai 3 itu kadang-kadang mirip gitu. Nah, bagannya digunakan untuk merepresentasikan, memberitahukan kepada orang yang berkepentingan di situ bahwa objeknya itu seperti itu. Istilah pemodelan ini sering digunakan untuk menggambarkan konsep yang mewakili objek-objek dalam pengembangan sistem. Nah, istilah pemodelan itu ada di dalam konsep pengembangan sistem. Kemudian kita masuk kepada pengertian bisnis. Nah, dalam pengertian bisnis itu dapat kita ambil satu pemahaman seperti ini. Bisnis itu adalah suatu usaha menjual barang atau jasa yang dilakukan dengan perorangan atau sekelompok orang atau malah organisasi ya, kepada konsumen. Nah, tujuannya adalah untuk memperoleh keuntungan. Nah, kalau ada penjualan barang itu dilakukan oleh sekelompok orang. Nah, biasanya sekelompok orang ini sudah memiliki badan hukum. Sebagai contoh, umpamanya perusahaan atas nama PT atau CV ya, atau koperasi lah barangkali yang paling kecil. Nah, dan itu sudah memiliki kekuatan hukum. Nah, dikatakan di sini pada dasarnya kita melakukan bisnis itu adalah untuk memperoleh keuntungan atau profit. Ya. Nah, itu pengertian bisnis. Oke, sekarang kita lihat pemodelan. Nah, pemodelan itu selalu berevolusi. Berevolusi artinya berubah dengan cepat. Ya, tolong dimatikan di mic-nya, itu ada suara. Ya. Pemodelan itu berevolusi. Ya. Kalau berevolusi itu dia berubah dengan cepat. Jadi model untuk bisnis zaman dulu dengan model bisnis zaman sekarang itu pasti berbeda. Gitu. Kemudian pemodelan itu juga mengikuti tren teknologi. Ya. Nah, untuk saat ini tren teknologi itu sesuai dengan apa yang sering kita dengar revolusi industri 4.0, di mana teknologi yang ada sekarang itu mungkin sudah menggunakan robot, menggunakan artificial intelligence, menggunakan IoT, ya, menggunakan apalagi. Ya. Jadi banyak teknologi-teknologi yang digunakan saat ini di zaman revolusi industri 4.0 ini. Dan berikutnya, pemodelan itu jelas mengalami perkembangan metodologi. Jadi semakin berkembang teknologinya, maka metodologinya juga akan berkembang. Metodologi itu adalah langkah-langkahnya di dalam pemodelan. Dengan demikian, kesamaan di dalam sistem pemodelan ini tentu perlu keseragaman atau standar. Sehingga ada alur yang harus diikuti di dalam pemodelan itu sendiri. Nah, contoh pemodelan yang bisa digunakan. Yang pertama itu UML, kemudian BMC, dan yang ketiga BPMN. Istilah UML atau Unified Modeling Language ini barangkali sudah kalian dengar juga di dalam mata kuliah analisa perancangan sistem. Bagaimana kita membangun sistem itu menggunakan UML. Nah, di dalam pemodelan bisnis ini UML itu juga akan kita gunakan. Kemudian yang kedua, pemodelan yang bisa dipakaikan adalah BMC atau Business Model Canvas. Business Model Canvas. Dan yang ketiga,
bisnis model notasi. Nah, ada 3 model inilah nanti yang akan kita bahas dalam pertemuan-pertemuan kita ke depan. Nah, ini penjelasan dari masing-masing pemodelan tadi. Nah, UML memiliki keuntungan menghasilkan representasi yang dapat diverifikasi, katanya. Ya, jadi dapat diverifikasi melalui penalaran logis. Penalaran itu ya bisa kita pikirkan secara logik. Kemudian pengujian untuk bahkan bisa disimulasikan. Sebagai contoh, diagram proses bisnis dapat diuji dengan melewati kasus imajinasi. Jadi bisa kita bayangkan seperti itu. Imajinasi. Melalui pemikiran logis yang mungkin berbeda untuk melihat apakah itu merupakan upaya menghasilkan output yang diperlukan. Jadi maksudnya di sini secara pemikiran logis itu atau secara imajinasi ya kita bisa membayangkan bagaimana pola konsumen, bagaimana kita penyalurannya, dan itu bisa kita bayangkan. Itu yang dimaksud dalam imajinasi tadi. Kemudian BMC atau Business Model Canvas adalah suatu kerangka kerja yang membahas model bisnis dengan disajikan dalam bentuk virtual, ya, berupa kanvas. Nah, istilah kanvas ini sering kita temukan itu bagi pelukis, ya. Dia menggunakan media kanvas untuk membuat lukisannya. Ternyata itu menjadi inspirasi bagi orang untuk membuat model bisnis. Nah, disebut dia dengan model kanvas. Artinya di dalam satu bidang datar itu bisa dibuat model bisnis dengan menggunakan 9 kelompok intinya. Pembahasan lebih lanjut nanti akan dibahas dalam pertemuan berikutnya. Kemudian BPMN adalah standar untuk pemodelan bisnis, yaitu bisnis yang menyediakan dalam bentuk grafis dan notasi. Nah, ini lebih kepada pemodelan proses bisnisnya nanti. Nah, apa aja pemodelan itu kalau kita tinjau dari sisi fungsi dalam suatu bisnis? Kita berada di sini. Ya. Jadi kalau kita akan membangun suatu bisnis, maka kita buat dulu modelnya. Bisnis seperti apa yang akan kita lakukan? Produknya seperti apa? Konsumennya seperti apa? Nah, itu kita buatkan modelnya di sini. Gitu. Nah, di tahap ini mungkin yang bekerja itu baru kita aja selaku pelaksana bisnis. Kemudian begitu bisnis kita jalan, maka kita butuh pemodelan aplikasi. Ya, jadi kalau bisnis kita sudah jalan, barangkali bidang penjualan umpamanya. Nah, itu tentu kita sudah butuh orang membantu kita. Mungkin sebagai kasir atau mungkin sebagai bagian penjualan itu sendiri. Nah, kita perlu membuat model aplikasi. Model aplikasi di sini bukan diartikan program komputer, tetapi aplikasi atau pencatatan yang dibutuhkan di dalam bisnis kita. Sebagai contoh, umpamanya laporan daftar persediaan barang. Nah, itu kan harus dibuatkan bukunya. Nah, itu disebut dengan aplikasi. Atau faktur penjualan. Nah, itu kita buatkan aplikasi. Ya. Jadi seluruh catatan-catatan kita terkait dengan bisnis kita itu masuk dia ke dalam kategori pemodelan aplikasi. Yang ketiga, itu pemodelan sistem. Nah, kalau kita lihat dari ikonnya itu sudah lebih dari 2 orang, artinya kita sudah mempekerjakan banyak orang. Dapat dipahami di situ bahwasanya bisnis kita sudah berkembang, ya, sudah mempekerjakan banyak orang, maka perlu kita membuat sistem. Tentu diawali dengan pemodelan sistem.
Sebagai contoh, untuk mengatur sistem persediaan barang atau stok, kita harus membuat pemodelan sistem inventory. Untuk mengatur penjualan barang, kita harus membuat sistem penjualan. Nah, kalau ada penjualan itu juga dilakukan kepada pelanggan tetap kita dalam bentuk kredit, berarti kita juga harus membangun sistem hutang piutang yang menangani hutang piutang atau biasa disebut dengan akun receivable atau akun payable. Gitu. Nah, di situ modelnya berada di dalam kategori pemodelan sistem. Ya. Atau seperti situasi saat ini, di mana orang berbelanja senang dari rumah karena COVID ini. Nah, tentu bisnis kita harus mampu juga bersaing di situ. Nah, kita buat sistem penjualan online. Nah, itu masuk dia ke dalam kategori pemodelan sistem. Analisa SWOT. Ya. Analisa SWOT ini juga ada di dalam, kita temukan di dalam analisa perancangan sistem. Ya, SWOT. SWOT itu terdiri dari strength, weakness, opportunity, dan threat. Yaitu kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman. Nah, di dalam bisnis kita juga menggunakan itu. Kita harus bisa membaca apa sih kekuatan yang kita miliki untuk memulai bisnis. Ya. Kemudian kita juga pelajari apa kelemahan kita yang akan menjadi halangan nantinya di dalam menjalankan bisnis. Berikutnya, tentunya kita harus juga pandai membaca peluang sesuai dengan situasi. Ya. Kalau saat ini orang senang belanja secara online, ya kita harus pandai membaca peluang itu. Nah, itu opportunity. Dan kita juga harus siap-siap dengan ancaman yang akan mungkin aja terjadi di dalam bisnis kita. Ya. Maka analisa SWOT itu harus selalu kita perhatikan di dalam bisnis kita. Oke, nah ini tren teknologi. Tadi waktu kita di awal kita menyampaikan bahwasanya pemodelan itu selalu berevolusi, mengikuti tren teknologi, bahkan juga metodologinya berubah. Nah, tren teknologi yang dimaksud ini dia. Saat ini di era revolusi industri 4.0, tren teknologi yang berkembang itu yang pertama artificial intelligence atau kecerdasan buatan dan big data. Kemudian ada Internet of Things atau IoT. Ya. Masyarakat sekarang sudah terbiasa menggunakan internet. Yang ketiga adalah fintech. Nah, fintech ini adalah uang elektronik. Dan yang keempat adalah health tech, teknologi di bidang kesehatan. Dan yang kelima adalah cloud computing. Ada 5 teknologi yang berkembang saat ini yang mempengaruhi bisnis. Nah, kalau kita membuat model bisnis, ya tentunya kita harus perhatikan 5 tren teknologi ini. Oke, masing-masing kita coba tinjau. Yang pertama, artificial intelligence dan big data. Nah, ini kalau dari gambarnya kita melihat, ini gambar orang. Digambarkan seperti ini, maksudnya adalah mereka memiliki saraf tiruan, jadi mungkin semacam robot lah. Dia mempunyai saraf tiruan yang memiliki, berarti kalau dia punya saraf tiruan, dia memiliki kecerdasan buatan. Ya. Nah, di dalamnya mungkin aja tersimpan begitu besar data, banyak data. Nah, ini dia definisi dari kecerdasan buatan itu adalah kecerdasan yang ditambahkan ke dalam suatu sistem yang bisa diatur dalam konteks ilmiah atau bisa disebut juga dengan intelligence artificial atau disingkat dengan AI. Apa contohnya ini? Nah, kalau di kelas tadi saya mencontohkan begini,
Ya, kalau di Pekanbaru kan banyak sekarang berdiri kafe-kafe ya, untuk minum kopi. Nah, ada di antara kafe itu yang modern. Ya. Untuk meracik kopi itu dia sudah punya mesin untuk meracik kopi itu sendiri, di mana bisa diatur timernya dan mesin itu juga bisa membedakan kualitas kopi. Kok bisa mesinnya membedakan kualitas kopi? Karena mesinnya sudah diberi kecerdasan. Ya. Jadi dia tahu ini kopi Torabika, ini kopi apa, itu dia sudah tahu seperti itu. Itu satu contoh. Nah, sekarang IoT. Kalau kita lihat ke gambarnya, ini digambarkan bahwasanya ada pabrik, ada rumah sakit, ada mobil, ada rumah, pesawat dan segala macamnya itu semuanya terhubung dalam ke internet. Artinya IoT itu adalah sebuah konsep yang bertujuan untuk memperluas manfaat dari konektivitas internet, ya, tersambung secara terus-menerus. Ya. Adapun kemampuan seperti berbagi data, remote control dan sebagainya termasuk juga pada benda di dunia nyata. Nah, termasuk seperti apa yang kita laksanakan sekarang ini. Dengan menggunakan fasilitas internet, kita bisa melaksanakan perkuliahan secara online, sekalipun kalian berada di kampung masing-masing. Nah, itu kita sudah menggunakan teknologi IoT. Ya. Oke, berikutnya adalah fintech. Nah, ini yang dimasukkan dengan uang elektronik. Fintech merupakan singkatan dari finansial teknologi berdasarkan National Digital Research, ya, mendefinisikan istilah yang dapat digunakan untuk menyebut inovasi dalam bidang jasa keuangan dan finansial. Inovasi yang dimaksud adalah inovasi finansial. Nah, sederhananya fintech adalah jenis perusahaan dan jasa keuangan yang digabungkan dengan teknologi. Jadi bisa juga diartikan sebagai segmen startup untuk membantu memaksimalkan penggunaan teknologi untuk mempertajam, mengubah, dan mempercepat berbagai aspek pelayanan keuangan. Ini bisa kita lihat. Ya. Kalian sering mungkin lakukan naik ojek, bayarnya pakai GoPay, nggak pakai uang. Beli pakaian di Matahari pakai Shopee umpamanya. Nah, itu salah satu fungsi dari uang elektronik. Jadi boleh jadi ke depannya orang malas bawa uang, cukup bawa HP aja, tetapi di dalam HP-nya itu atau di dalam smartphone-nya itu ada uangnya gitu dalam bentuk elektronik. Nah, itu teknologi fintech. Kemudian ada lagi teknologi health ya, atau teknologi di bidang kesehatan. Nah, satu contoh adalah rekam medis elektronik, sistem rekam medik. Nah, itu teknologi di bidang kesehatan. Ada lagi penggunaan radiologi, scan, dan segala macam di bidang kesehatan itu sudah menggunakan teknologi komputer. Bahkan ada juga teknologi itu untuk operasi itu menggunakan komputer. Jadi dokternya sebagai contoh untuk operasi mata. Kalau dulu mata itu diiris cukup besar pembukaannya, nah dokter mengerjakan langsung dengan melihat mata si pasien. Tapi untuk saat ini dokter melakukan operasi, dia cukup membuat bukaan yang kecil saja, kemudian mengerjakannya melalui komputer seperti itu. Nah, itu kalau di Pekanbaru ada dilakukan di rumah sakit. Salah satunya rumah sakit Pekanbaru Center. Nah, itu artinya penerapan teknologi di bidang kesehatan. Oke, berikutnya adalah cloud computing. Nah, ini sudah kita gunakan, sudah sering kita gunakan. Pergi ke suatu tempat, mencari alamat tertentu, nggak tahu, kita tanya ke Google. Kok bisa Google tahu, padahal Google belum pernah ke sini umpamanya. Karena Google sudah kumpulkan sekian banyak data dan dia simpan di server dia. Kemudian data itu dia share ke kita semua, ya, sehingga dimanapun kita berada kita bisa mendapatkan data itu. Nah, seolah-olah data itu turun dari langit, gitu. Makanya dikatakan komputasi awan. Ya.
Nah, di Indonesia yang sudah cukup sukses melaksanakan cloud computing adalah PT Telkom. Jadi yang lain mungkin baru mengarah ke sana, tapi Telkom memang sudah bagus ya untuk cloud computingnya. Oke, berikutnya. Nah, bisnis apa yang harus dilakukan? Banyak sekali pertanyaan yang akan muncul. What, when, who, how, why. Ya. Bisnis apa yang akan kita lakukan? Kapan? Siapa yang bisa melakukan? Bagaimana? Nah, itu dia pertanyaan-pertanyaan yang mungkin muncul setelah kita pelajari tadi. Maka untuk memulai bisnis itu, yang pertama harus punya kemauan yang keras, kemudian mempunyai tekad yang kuat, kemudian mempunyai mental yang kuat, dan harus berani menghadapi resiko. Jadi, empat-empatnya harus kita miliki. Jangan kita punya kemauan yang keras, punya tekad yang kuat, punya mental yang kuat, tapi nggak mau menghadapi resiko. Nah, itu nggak bisa. Jadi, harus sinkron dia semua. Di samping itu kita juga harus punya ide-ide yang kreatif dan inovatif seperti itu. Dan itu dituntut untuk bisnis saat ini ya, atau bisnis masa depan. Oke. Nah, kita coba lihat siapa aja pelaku bisnis. Saya tampilkan di sini ada 4 ya. Saya bisa kategorikan 2 di sebelah kiri. Ini disebut dengan generasi tua. Ya, karena memang ya sudah tua. Ya. Tetapi 2 di sebelah kanan itu disebut dengan generasi muda atau generasi milenial. Keempatnya mereka adalah pelaku bisnis. Yang pertama ada Bob Sadino dengan grup bisnisnya The Mansion at Kemang. Ya. Dia tidak berpendidikan tinggi, tetapi dia berhasil membuat grup bisnisnya menjadi besar. Tapi jangan salah, untuk memulai itu bukan berarti dia tidak punya ilmu. Sebelum dia memulai bisnis, dia sudah berkeliling dunia, ya, melihat bagaimana peluang-peluang yang ada di luar itu yang bisa dia terapkan di Indonesia. Nah, itu nanti kalian bisa bahas atau cari buku biografinya untuk Bob Sadino. Kemudian ada lagi pelaku bisnis berikutnya itu Vero Tanjung. Pernah kuliah di Fakultas Kedokteran UI. Kemudian terjun ke bisnis, saat ini umurnya sekitar 58 tahun. Grup bisnisnya adalah Citycorp. Nah, sebagai apa? Contohnya Transmart, Trans Studio, Trans TV. Nah, itu punyanya dia. Tapi mereka ini saya kategorikan sebagai generasi tua. Kita lihat ke sebelah kanan, ada Ferry Unardi dengan Traveloka, ada Ahmad Zaki dengan Bukalapak. Rata-rata umur mereka sekitar 33 tahun, ya, cukup sukses, dan bidang bisnisnya menerapkan teknologi digital. Ya. Nah, ini mungkin bisa menjadi inspirasi bagi kita untuk menjadi pelaku bisnis. Oke, dengan mempelajari orang-orang sukses tersebut, kita pelajari apa yang mereka lakukan. Maka kita harus bisa melihat peluang. Ya. Kita juga bisa mencontoh apa yang mereka lakukan. Tentunya harus dilakukan inovasi, ada perubahan. Ya, tidak boleh sama dengan apa yang mereka lakukan. Kalau sama, pasti kita sudah kalah duluan dari mereka. Dan gunakan teknologi terkini. Nah, ini satu trik untuk melakukan bisnis. Oke, bisnis yang berkembang saat ini di bidang digital kita bisa lihat seperti ini. Ya. Semuanya menggunakan teknologi digital. Ya, ada iklan digital, ada konsultan online, Grab, ya, penulisan buku, e-book. Ya.
kemudian penjualan online, kursus online, Gojek, YouTuber, Traveloka, Maxim, dan segala macam. Nah, ini bentuk-bentuk bisnis modern yang semuanya itu mengikuti tren teknologi saat ini. Oke, nih. Mungkin ini nanti kalian baca aja. Materi ini sudah saya kirim di grup kelas kita, ya, di Google Class. Nanti baca di situ. Nah, ini ada bisnis iklan, ya, banner. Itu biasanya menggunakannya di web atau di blog. Kemudian ada bisnis berikutnya itu bisa artikel, penulisan artikel ya di web tertentu. Jadi setiap artikel yang terbit itu dibayar. Ini juga ada. Kemudian ada layanan sponsor. Nah, ini contohnya endorse ya. Mungkin di Instagram, di sosial media, dan ya seperti Facebook, Instagram, dan YouTube. Kemudian yang ketiga, yang keempat, layanan profesional secara online. Ya. Jadi konsultan. Ya. Kalau arsitek ya konsultannya membuat rumah tapi online dia. Nah, yang kelima itu adalah penjualan produk. Jadi kita memiliki produk yang kita hasilkan sendiri dan kita jual secara online, ya, dalam bentuk online. Yang keenam, menjadi agen penjualan. Ya, ini juga bisa. Kemudian, nah ini yang sekarang banyak dilakukan orang, kursus online. Karena kursus konvensional saat ini banyak yang tutup karena orang social distance. Jangankan lembaga kursus, sekolah aja sekarang tutup. Nah, bagaimana untuk mensiasati itu? Sekarang banyak berdiri kursus-kursus online. Nah, itu mungkin bahkan juga seminar sekarang orang lebih banyak menggunakan Vicon, Zoom, atau Google Meet dan segala macam, Webex dan segala macam ya. Oke, nah itu dia pembahasan kita hari ini. Nah, selanjutnya nanti kita diskusi melalui Vicon. Terima kasih.